Guys, ada sebuah berita yang sangat menghebohkan dari Bali. Seorang gadis yang merupakan anak tunggal dari pengusaha kaya raya di kota Denpasar, satu-satunya pewaris tunggal dari semua kekayaan bapaknya, diam-diam mencintai seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh di perusahaan bapaknya. Ternyata begitu juga sang buruh ini. Dia sangat mencintai anak satu-satunya dari bos tempat dia bekerja. Lama-kelamaan, sang bapak pun mengetahui hubungan antara putrinya yang adalah sematawayang itu dengan sang buruh. Tentu saja bapaknya tidak merestui hubungan ini. Perbedaan faktor ekonomi yang menjadi sebab utamanya, dengan alasan tidak selevel, tidak sepadan antara sang gadis yang juga adalah calon dokter, anak pengusaha, sementara laki-laki itu hanya buruh yang tidak tamat SMA dan anak dari keluarga miskin. Namun, inilah cinta. Sudah beberapa kali putrinya meminta dan memohon agar orang tuanya merestui hubungan mereka. Tapi sang bapak tetap bersikukuh dengan keputusannya, bahkan mengancam akan memecat si lelaki itu dari pekerjaannya jika tidak memutuskan hubungannya dengan putrinya. Namun keputusan itu tidak memudarkan cinta mereka. Mereka tetap menjalin hubungan cinta mereka, bahkan terlihat semakin serius. Mereka berencana untuk kawin lari. Akhirnya, gadis itu pergi meninggalkan rumah bersama si lelaki itu, walau dia tahu bahwa kehidupannya kelak akan sengsara. Ini tidak menghalangi niatnya untuk minggat dari rumah. Apapun keputusan bapaknya tidak ia pedulikan. Cinta telah membawanya pada rencana mengarungi bahtera yang bergelora. Bapaknya kebingungan, mencari kesana kemari. Berbagai cara ia tempuh untuk mengetahui keberadaan putrinya, dan akhirnya ia menyadari apa yang dilakukannya itu ternyata keliru dan sudah melukai hati sang putri. Dia pun segera menulis permintaan maaf di beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Bunyi pesannya itu seperti ini: "Anakku sayang, maafkan ayah nak. Ayah tahu cinta kalian tidak dapat dipisahkan. Pulanglah nak. Ayah merestui kalian." Isi permintaan maaf itu akhirnya terbaca oleh sang anak gadis, dan ia pun pulang menemui bapaknya ditemani lelaki kekasih hatinya. Tentu saja kedatangan mereka disambut dengan tangan terbuka oleh keluarga sang gadis. Dan hari pun berganti hari, persiapan pernikahan pasangan kekasih ini hampir rampung. Suatu hari sang calon pengantin tengah berada di salon rias di Jalan Gajah Mada Denpasar untuk ikut fitting ukuran baju pengantin mereka. Ketika si gadis ini tengah mencoba rias agung pengantinnya, sang lelaki kekasihnya ini pamit untuk membeli minuman di sebuah minimarket yang letaknya itu ada di seberang salon. Nah, ketika lelaki itu menyeberang jalan Gajah Mada, tanpa diduga, sebuah truk berkecepatan tinggi melintas dan menabraknya. Pemuda itu terpental cukup jauh. Sang gadis yang melihat kejadian itu segera berlari ke arah lokasi kecelakaan dan menangis histeris memeluk kekasihnya. Naas, pemuda itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Darah terus mengalir dari tubuh pemuda itu, membasahi pakaian putih rias agung milik sang gadis, hingga akhirnya si gadis pun lama-kelamaan pingsan tak sadarkan diri. Besok harinya, jenazah lelaki kekasihnya itu dikebumikan. Malam setelah pemakaman, ibu sang gadis bermimpi didatangi seorang nenek tua yang menyuruhnya untuk segera membersihkan noda darah sang pemuda yang menempel pada pakaian putih rias pengantin sang gadis. Namun si ibu menganggap itu bukan sesuatu yang serius dan mengabaikannya. Namun,
pada malam kedua, giliran sang bapak yang bermimpi didatangi nenek tua yang sama yang juga memintanya untuk membersihkan noda darah itu. Karena merasa ada keganjilan, mereka pun mencoba menghilangkan noda darah itu. Namun apa yang terjadi? Meskipun dicuci berulang kali hingga hari ke-6, darah itu tidak pernah bisa bersih atau hilang dari pakaian putih pengantin sang gadis itu. Malamnya, giliran sang gadis yang bermimpi didatangi lagi oleh nenek yang sama. Nenek tua itu mengancam akan membunuh sang gadis apabila sampai hari ke-7 setelah pemakaman, noda darah pada pakaian putih rias pengantin itu belum juga bersih. Malam itu tidak seperti biasa. Rumah sang gadis ini terasa sepi dan sunyi. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan digedor dari luar. Di tengah ketakutan, dengan memberanikan diri, gadis itu mencoba untuk membuka pintu. Di hadapan dia berdiri seorang nenek tua yang pernah datang dalam mimpinya. Hampir pingsan si gadis ini, dia lunglai terjatuh tak berdaya. "Siapa kamu? Mau apa kamu ke sini?" tanya sang gadis dengan gemetar. Bukannya menjawab, sang nenek tua itu malah makin mendekat dan tiba-tiba berbicara. Nenek datang hanya ingin memberikan ini, sambil melemparkan sebuah bungkusan ke arah sang gadis. "Ini apa? Untuk apa?" tanya sang gadis semakin ketakutan. Dengan suara lirih, nenek itu berkata, "Itu adalah rinso anti noda untuk membersihkan noda yang membandel di gaun putih kamu." Serius amat dengerinnya. Ngopi dulu yuk guys. Oh my god.